Oke, kali ini kita akan membahas strategi Timnas U17 menghadapi Yaman di pertandingan kedua Piala Asia U17. Bersama Bung Goldin, mari kita bahas. Menghadapi Yaman, Timnas Indonesia tentunya tidak akan bermain pada saat melawan Korea. Ini Bung Goldin akan sedikit menanggapi dulu ya sebelum kita ke pembahasan terkait tentang ada yang mengomentari Timnas pada saat melawan Korea itu katanya pandit senior yang suka masuk TV bilang bahwa permainan Timnas Indonesia menang hanya beruntung, kemudian permainannya tidak menarik, lebih banyak bertahan. Begini, Bung Goldin memiliki pemahaman karena Bung Goldin juga dulu main bola ya. Kita itu ketika bermain tergantung kekuatan lawan yang kita hadapi. Indonesia melawan Korea tentu saja secara kualitas kita masih belum menyamai mereka. Karena ini perlu diketahui, Timnas U17 Korea itu di sana itu ada kompetisi namanya U17 itu setara dengan Liga 2 yang ada di Indonesia ini. Jadi secara emang kualitas kita jauh lah. Tapi apakah secara permainan kita bisa memenangkan? Tentunya itu hanya dengan strategi. Makanya di sepak bola itu ada strategi. Menghadapi tim yang lebih kuat, strateginya apa? Menghadapi yang tim yang setara, strateginya apa? Menghadapi tim yang lebih lemah, strateginya apa? Berbeda-beda. Jadi treatmentnya berbeda-beda. Tidak kita hanya melulu berbicara tentang sepak bola menyerang. Kalau misalkan kita lawan lebih bagus dari kita memainkan sepak bola menyerang, tentunya kita nanti akan habis kebobolan. Contoh misalkan Timnas Indonesia melawan Brunei, kemudian melawan Laos, apakah kita akan bermain bertahan? Tentu saja tidak, karena secara kualitas kita unggul di atas mereka. Kemungkinan yang akan bertahan adalah Brunei dan Laos tersebut. Sedangkan kita menghadapi Korea Selatan, tentu saja kita harus bermain strategi bertahan dengan mengandalkan serangan balik. Nah, ketika menghadapi Yaman, Bung Goldin tidak ingin mengatakan Yaman lebih jelek dari Timnas Indonesia, tapi Bung Goldin mengatakan kita setara saja ya, Yaman dengan Indonesia sama lah. Tapi bagaimana dengan menghadapi Yaman? Tentu saja Timnas Indonesia akan lebih menyerang. Kalau tidak percaya nanti lihat nanti malam, Timnas Indonesia akan lebih menyerang, kemudian banyak melakukan parasi serangan. Tentu saja Timnas Indonesia memiliki 3 pemain di depan yang cukup handal. Yang pertama Mirza, kedua adalah Alberto, dan satu lagi Zalbi Goli. Tentu saja ini akan menjadi kekuatan Timnas U17 pada saat melawan Yaman nanti. Sedangkan dari sisi Yaman, Bung Goldin melihat pada saat melawan Afghanistan dia banyak melakukan serangan dari sisi pertahanan sayap. Jadi Timnas Indonesia jika bisa mengantisipasi kelincahan sayap-sayap Timnas Yaman, maka Timnas Indonesia akan berpeluang besar mengunci kemenangan melawan Yaman nanti. Tapi jika sebaliknya Timnas Indonesia tidak mampu menghadapi serangan-serangan dari sayap Yaman, ini akan menjadi berbahaya karena pada saat melawan Afghanistan, Timnas Yaman berhasil menciptakan gol dari skema crossing di babak pertama. Kemudian penalti. Produktivitas Yaman juga sangat luar biasa terbukti pada saat mereka melakukan uji coba, tapi mereka juga tidak memiliki pertahanan yang sangat bagus. Tentu saja ini bisa dieksploitasi oleh para pemain-pemain Timnas U17 untuk bisa menghasilkan gol. Jadi dengan kecepatan Timnas Indonesia nanti yang dikoordinir oleh Mirza dan kreativitas oleh Alberto dan kengototan oleh Zalbi Goli, Timnas Indonesia diharapkan nanti bisa menggedor pertahanan Yaman dan bisa menghasilkan gol. Tentu saja ini yang menjadi Bung Goldin perhatian adalah pada saat ketika melawan Korea, Timnas Indonesia bermain bertahan, tapi yang menjadi plus adalah pada saat bermain bertahan itu Timnas Indonesia minim melakukan pelanggaran. Ini tentu saja poin plus buat Timnas U17 karena pada saat Yaman melawan Afghanistan, Yaman mendapatkan penalti yang artinya Timnas Indonesia harus disiplin di pertahanan tapi juga jangan terlalu sering melakukan pelanggaran. Karena jika terlalu sering melakukan pelanggaran bisa saja nanti terjadi penalti ataupun tendangan bebas yang itu bisa membahayakan ke gawang Timnas Indonesia. Jadi untuk Timnas Yaman melawan Timnas Indonesia, Bung Goldin optimis Timnas Indonesia akan berhasil memetik poin penuh dan memastikan lolos langsung ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi tanpa jalur tuan rumah. Jadi itu ya menurut Bung Goldin sedikit strategi Timnas Indonesia nanti menghadapi Yaman di Piala Asia U17. Semoga Timnas Indonesia meraih hasil positif dan lolos ke Piala Dunia. Salam Timnas Indonesia.